kekuatanmu terjadi di tempat ini Bapa. Dan kami percaya bahwa setiap kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami merindukan lawatan-Mu Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Roh Kudus ambil alih semuanya Tuhan, biar Engkau yang berbicara di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya bahwa setiap orang yang datang ke tempat ini akan diberkati Tuhan luar biasa, akan mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat bagi Raja di atas segala raja. Kami terima kebenaran firman-Mu yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Salam saudaraku. Ya, semua siap diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa setiap orang yang datang ke tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi karena Roh Kudus yang menggerakkan saudara ke tempat ini. Kita hadir di tempat ini bukan karena takut sama pengembala, nanti dikunjungi kalau kita nggak hadir. Tapi saudara, kita datang ke tempat ini karena Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk kita menikmati berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara ibadah, ya. Saudara kan setiap hari ibadah. Mau kemana? Mau ibadah. Hari Minggu ibadah, hari Senin ibadah, hari Selasa ibadah, hari Rabu ibadah, mungkin Kamis ibadah, Jumat ibadah, Sabtu ibadah, Minggu ibadah. Jadi semua hari adalah untuk ibadah dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada lagu mengatakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya begini saudara, bahwa ibadah itu bukan hanya dilakukan di satu tempat tertentu, ya, bukan hanya dilakukan di gereja. Setiap hari hidup kita adalah ibadah. Amin. Karena apa saudara? Ibadah itu bukan bicara tentang rutinitas. Ibadah itu bukan bicara sebuah tempat. Ibadah itu bukan bicara sebuah organisasi. Tapi ibadah itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Itu adalah ibadah saudara. Dan kalau saudara hanya memfokuskan bahwa ibadah itu hanya di satu tempat tertentu atau di satu gedung gereja yang bagus atau tempat yang bagus, bahwa ibadahmu itu belum tentu dinilai Tuhan itu ibadah yang sejati. Saudara, kenapa saya ingin berbicara tempat ini? Karena banyak konsep kekristenan yang bicara ibadah, tapi dia tidak mengerti makna ibadah yang sesungguhnya. Saudara, banyak orang berpikir kalau gak ke gereja berarti itu tidak ibadah. Saudara, saya mengatakan bahwa kehadiran Tuhan itu ada di segala tempat. Allah kita adalah Allah imamen, Allah yang menyertai kita. Tapi kenapa kita wajib untuk beribadah secara bersama atau komunal? Karena saudara, itu adalah perintah Tuhan juga, bahwa jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Orang lain berarti siapa? Termasuk saya atau saudara? Tidak, berarti orang-orang di luar sana. Dan saya dan saudara tidak termasuk. Maka dari itu saudara, kita belajar untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang orang lain lakukan. Dan saya mengatakan bahwa ibadah yang sejati itu bukan berbicara tentang gedungnya, bukan berbicara tentang tempatnya, bukan berbicara tentang lokasinya, atau bukan berbicara tentang caranya. Tapi ibadah yang sejati bicara apa? Relationnya, hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu paling penting saudaraku. Karena meskipun saudaraku dari Senin sampai Minggu saudara rajin ke gereja atau terus ke gereja, tetapi saudara tidak melakukan kehendak Bapa, maka semua yang saudara lakukan itu sia-sia. Jadi yang paling penting buat kita bukan masalah berapa kali saudara datang ke gereja. Tentu yang paling penting bagi kita adalah apa yang kita telah lakukan setelah kita datang beribadah di gereja. Nah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah ibadah. Di mana kita ibadah? Banyak hal. Di tempat-tempat lain. Misalkan kita ibadah di tempat pekerjaan kita. Ketika kita melakukan sebuah bisnis atau usaha, kita ibadah. Ketika kita melayani pembeli atau orang lain dengan senyum, dengan ramah, dengan sukacita, dengan semangat, memberikan penghargaan yang luar biasa. Ada istilah pembeli adalah raja. Kita layani dengan baik, itu adalah ibadah. Saudaraku, kalau seandainya saudara beli ke satu tempat atau toko, tiba-tiba yang pemiliknya judes, jutek, menyebalkan, kira-kira saudara mau kembali lagi
Maka dari saudara, ibadah itu bukan hanya di dalam gereja, tetapi apa kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dapatkan di dalam gereja, yang gedung gereja ketika kita berkumpul, dan itu harus dipraktekkan setiap hari dalam hidupmu. Itu baru namanya ibadah sejati. Jadi percuma kalau saudara ibadah dalam gereja, terima kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak diterapkan atau praktekkan, realisasikan di dalam kehidupan kamu sehari-hari, itu percuma saudara datang ke gereja, karena itu tidak ada artinya apa-apa. Maka dari itu saudara yang dikasih dalam sebenarnya ibadah yang sejati. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat 1, ibadah yang sejati. Saya tidak akan panjang-panjang ayatnya, cukup satu saudara mengerti, mengenal, dan melakukannya. Itu jauh lebih dahsyat dibandingkan saudara ribuan ayat saudara hafal, tetapi satu pun tidak melakukannya. Itu semuanya omong kosong dan nol. Mari saudaraku, kita buka bersama-sama Roma 12 ayat 1. Saya udah kita semua bangkit berdiri. Kita dengan perkataan profetik dengan iman bahwa apa arti ibadah yang sejati. Saudara-saudara, kita akan baca bersama-sama Roma 12 ayat 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Haleluya. Silakan duduk. Berbahagia orang membaca firman Tuhan siang dan malam. Terlebih berbahagia lagi adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Saudaraku, sekarang lagi musim apa? Durian. Terus musim apa lagi? Musim apa lagi? Nah, semua pasti saudara sudah belanja semua, apalagi durian ya. Kalau durian semuanya pada hunting durian ya. Siapa yang suka durian di sini? Semuanya suka durian? Ya, nanti Natalan beli durian yang banyak tuh. Jadi nggak usah makan nasi, nanti khusus pesta durian ya. Christmas durian ya. Kan orang banyak snack-snack ya, kan Christmas durian aja. Kan kalau sudah mabuk nggak mungkin makan nasi kan? Nah, gitu kan. Lebih hemat kayaknya ya. Nasi kan setiap hari di rumah ada, ya. Durian kan jarang, gitu kan? Nah, saudara-saudara katakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, Paulus itu menasihatkan kepada jemaat di Roma. Kenapa? Hamba Tuhan menasihatkan kepada saudara semua yang termasuk anggota dalam jemaat gereja Gerakan Pentakosta Elohim Ministry. Kenapa mungkin Pak Hendra, Ibu Lumba selalu memberikan nasihat, jangan sampai lupa dengan Tuhan, jangan sampai lupa ibadah, jangan sampai lupa persekutuan. Kenapa selalu begitu? Karena tugas mereka. Kenapa mereka lakukan? Karena itu kemurahan Allah. Kalau bukan karena kemurahan Allah, kita nggak bisa menyuruh orang itu atau memberikan nasihat kepada orang-orang, kepada saudara-saudara semua. Karena nggak ada istilahnya, nggak ada kepentingannya. Istilah karena ibadah itu adalah bicara pribadi. Hubungan saudara dengan Tuhan, tetapi kalau saudara dalam lingkup jemaat, pasti saudara dinasihatin ketika saudara nggak datang dikunjungi. Yang kalau nggak datang dikunjungi itu berarti gembala masih peduli sama kalian. Ya. Kalau misalnya nggak dikunjungi sama sekali, berarti itu gembala yang tidak peduli sama kalian. Karena nggak datang ya udah biarin aja, emang gue pikirin ya kan? Suka-suka dia lah. Tapi saudara, kenapa gembala itu nggak bisa seperti itu? Ketika melihat umatnya nggak datang ibadah, pasti ditanya kenapa kamu nggak ibadah, alasannya apa? Apa karena sakit atau lagi ada problem? Kenapa? Karena kemurahan Allah, hamba Tuhan itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, saudara. Karena Yesus pun datang itu bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, prinsip ibadah yang sejati itu nggak beda jauh dengan melayani. Melayani itu adalah melakukan segala sesuatu yang berarti buat orang lain. Ya, melayani aku belum melayani Tuhan. Banyak orang berpikir melayani Tuhan itu hanya berdiri di mimbar, jadi worship leader, jadi singer, jadi pemain musik. No, pelayan itu banyak sekali, ya, banyak sekali arti melayani Tuhan. Ketika saudara melakukan segala sesuatu yang bermanfaat buat orang lain dengan kasih yang tulus, dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih, itu adalah melayani. Dan membuat orang itu diberkati, membuat orang itu bersukacita, bersukaria karena hasil daripada tindakan saudara untuk mengasihi mereka. Jadi saudara, ibadah sejati itu sama dengan melayani Tuhan. Jadi kalau ibadah tetapi tidak pernah melayani Tuhan, berarti saudara ibadahnya belum sejati. Nah, apa arti ibadah sejati? Ibadah sejati itu ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya tindakan pergi ke satu tempat atau lokasi untuk ibadah
yang saudara dapatkan dari Tuhan dan saudara impartasikan, implementasikan, dan realisasikan, ya kan sekarang kan ya realisasi, hilirisasi dan segala macam kan. Nah, supaya apa saudara? Supaya apa yang kau dapatkan itu bermanfaat buat orang lain. Amin. Karena hidup kita itu diciptakan oleh Tuhan bukan untuk fokus dengan diri sendiri, tetapi hidup kita diciptakan oleh Tuhan untuk peduli kepada orang lain. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu ketika kita diciptakan oleh Allah, Efesus 2 ayat 10 bahwa Allah menciptakan kita itu untuk melakukan perbuatan baik. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan menciptakan. Jadi Tuhan tahu apa tujuan Dia menciptakan kita. Nah, kita juga harus tahu apa tujuan kita ada di dunia ini. Ingat, apa tujuan kita ada di dunia ini? Jangan cuma apa? Wah, tujuan saya di dunia adalah hardolin, dahar, modal, ulin. Nah, jadi yang bilang tiap hari dahar, modal, ulin, ya kan? Itu tujuan hidupnya. Ya udah itu terus saja. Gak perlu dengan lingkungan sekitarnya. Yang penting aku udah dahar, udah modal, dan udah ulin. Ya, orang lain mau susah, orang lain di sekeliling kita mau sekarang. Emang gua pikirin. Yang penting tujuan hidup saya dahar, ulin, ya kan? Udah tercapai. Dahar, modal, ulin. Nah, saudaraku ngerti nggak? Gak ngerti itu ya. Nanti terjemahinnya gimana? Oke, ya. Makan, buang air besar, kan? Main, gitu kan? Jadi hardolin, gitu kan? Dahar, modal, ulin, gitu kan? Kalau yang nggak tahu ya lakukannya seperti itu, akhirnya mengalami titik jenuh. Banyak orang mengalami titik jenuh kok. Banyak juga orang kaya konglomerat itu mengalami titik jenuh. Makanya nggak sedikit konglomerat yang tiba-tiba mati bunuh diri. Juga ada mahasiswa yang bukan orang susah, tiba-tiba mati bunuh diri. Kenapa? Karena dia nggak tahu tujuan hidupnya. Allah menciptakan dia itu apa? Jadi kalau kita tahu tujuan hidup kita, pasti kita akan melakukan segala sesuatu, meskipun kita mungkin tidak sekaya mereka, tapi kita bisa melakukan. Ketika kita ada niat, pasti ada jalan keluar. Amin. Jadi saudara ingat, kita jadi orang anak Tuhan, itu jangan cuma mimpi terus. Jadi jangan aduh, aku pengen berbuat baik, aku renungkan pengen berbuat baik. Jadi renungin terus gitu loh. Kapan lakuinnya? Ya kan? Jadi Tuhan nggak mau cuma renungin terus. Jadi ya ngelamun doang gitu loh, ngelamunin. Oh ya, aku pengen lakuin ini, aku pengen ya kapan ya? Aku pengen lakuin ini kapan ya? Kapan dan kapan? Kapan kita berjumpa lagi. Jadi kapan ya? Kapan ya? Kapan ya? Saya sudah dipanggil Tuhan masih bertanya kapan dan kapan dan kapan. Nah ini gitu ya. Jadi ketika saudara ditaruh oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, saudara langsung bertindak. Jangan nunggu nanti, tunggu Tuhan ngomong langsung. Hai Pak Hendra, lakukanlah ini untuk dia. Ya kan? Ingat, Alkitab Tuhan bicara melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau dulu zaman Musa kan Musa, ya kan? Sekarang udah jarang. Mungkin enggak ada ya yang benar bisa hati nurani. Roh Kudus yang ngomong, ya. Tuhan ngomong, Bututi, gitu kan? Nunggu dipanggil, ya kan? Ya kalau Bututinya dengar, kalau Butut gimana? Ya kan? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara kenapa? Saudara-saudara demi kemurahan Allah, jadi saudara tidak ada hamba Tuhan menasihati saudara. Berarti Tuhan memberikan kepercayaan pada beliau, mereka untuk menasihati saudara, dan saudara berarti diperhatikan, dicintai, disayangi. Ya, coba kalau saudara nggak sayang, misalkan ibu Nana lihat anaknya melakukan kesalahan, kalau nggak sayang, dia pasti nggak akan tegur, betul nggak? Biarin aja, bukan buah ini, anak saya ini, betul nggak? Tapi karena sayang pasti dia akan ingatkan, tegur. Karena orang tua pasti menginginkan anaknya berhasil, betul? Orang tua pasti menginginkan anaknya sukses, ya? Yes. Bukan sukses hanya secara jasmani, tapi sukses secara rohani. Ya? Kalau sukses cuma secara jasmani doang ngapain gitu loh kan? Karena mati juga nggak akan dibawa, saudara. Ya, mati nggak akan dibawa. Kalau kita mati yang laki-laki dibawain jas doang. Itu bukan jas, ya kan? Kalau nggak ada jas ya udah batik, ya kan? Cukup, ya kan? Tapi Tuhan juga gak kagum kalau pakai batik juga. Ih, keren banget batik
kita harus sukses segalanya, jasmani dan rohani, ya kan? Ya kalau rohani doang, jasmani nggak ada juga, riak gitu, ya kan? Cicilan, ya kan? Tagihan PLN, belum tagihan HP, betul nggak? Belum isi pulsa, tiba-tiba lagi kasih WA, putus, kenapa? Ya kan? Kuotanya habis, apalagi kalau pacaran ya, tiba-tiba WA, kuotanya habis, cowoknya misalnya, kira-kira nih. Terus lama kenapa kuotanya habis? Kira-kira kalau kalian ceweknya mau nggak sama cowok seperti itu? Amit-amit ya, kan? Beli pulsa aja nggak bisa, apalagi menghidupinya, betul nggak? Betul? Mikir, ya kan? Cinta juga harus mikir. Cinta itu harus pakai ini, bukan pakai ini. Jadi harus mikir juga. Masa saya akan terima cowok itu harus hidup menderita dan susah? Ya kan? Kayak kita waktu pengalaman pribadi, buruan isi kuota ya, biar gak ditolak sama cewek kalian. Oh kalau sampai ada cewek kalian yang tidak menolak karena kehabisan kuota, wah berarti dia cinta sejati luar biasa, ya kan? Tapi zaman sekarang hanya ulun deh, ya kan? Ya. Apa sudah buka pas-pasan yang ketika kantong itu gampang cari cewek, ya kan? Tapi buka gantung juga, kalau nggak kantongnya tebal susah juga cari cewek, ya kan? Betul nggak? Apalagi gantung nggak punya pekerjaan, coba katakan, kira-kira cewek ada mau nggak? Kecuali ya tante-tante bilang dia mau, ya kan? Cukup lihat gantungnya nggak apa-apa, gua banyak duitnya, betul nggak? Nah, saya mau katakan hari ini bicara sejati, ya sejati, cinta sejati, ibadah sejati. Ibadah sejati berarti ibadah yang benar-benar melakukan hubungan dengan Tuhan secara serius, sungguh-sungguh, bukan main-main, ya. Sejati berarti sungguh-sungguh memuji Tuhan juga sungguh-sungguh, worship sungguh-sungguh, tanpa harus melihat siapa yang memimpin di depan. Dia memalas kalau dia nggak mantap, memang akan kemana surga, ya kan? Camplang ya camplang dia, camplang memang sayur asem camplang. Ya. Nah, ini kadang-kadang aneh. Aduh, nggak apa sih, nggak on. Saya bilang, Allah ada di sini nggak? Yang menentukan on dan tidaknya kehadiran Allah siapa? Siapa? On dan tidaknya. Diri kita yang buat on tidaknya. Berarti kan hati kita lagi nggak beres, pikiran kita lagi nggak beres. Ketika kita nggak gitu. Tapi ketika kita hati kita murni di hadapan Tuhan dalam situasi apapun, tidak segala mungkin gereja-gereja lain di tempat ini. Kalau kita fokus ibadah kepada Yesus, saudara akan mendapatkan hal yang luar biasa. Karena bukan cara ibadahnya yang menjadi fokus oleh Tuhan, tetapi apa yang kau lakukan setelah saudara ibadah. Itu yang paling penting dari semuanya, saudaraku. Jadi jangan nggak usah fokus hati. Aduh, gerejanya pindah terus ya kan, pindah tempat ini kayaknya sistem nomaden ya gitu ya kan, habis dari situ angkat musik misalnya ya kan, nanti pasang lagi pagi-pagi gitu, kayaknya aku membosankan banget ya hidup ini, gereja ini misalnya seperti itu ya, kadang-kadang akhirnya malas aja gereja ini, masa tiap hari makan musik, enakan di gereja ini kalau sudah tiada gunung manis, ya kalau baru itu kan nggak ada yang lain, itu kan makan musik ya kan, nah memakan alat musik juga melain juga. Melalui kabel yang gereja kerja pelayanan apa saya waktu di gereja kerjanya apa tuh? Nyapu, ya kan, ngepel, ya kan, apalagi kalau datang anak muda udah banyak kotor, boro-boro anak muda mau nolongin ya kan, tapi ada juga anak muda yang cuci piring, Rita tuh yang rajin cuci piring ya, beres satu masak, Rita yang paling rajin tuh kalau datang ke gereja, kok masak apa? Apa itu ada bahan di kulkas nggak masak ya kan? Kita di dalam anak muda pulang sekolah, banyak versi kotor ya kan? Jadi saya sama teman-teman yang ngepel gitu kan. Tapi harus ternyata sukacita, ya kan? Jangan sudah datang orang, ngapain juga datang? Makanya waktu saya pelayanannya dulu, itu gereja dari Senin sampai Minggu, ya kan? Orang anak-anak itu pada nggak pulang sama ditanya sama orang tuanya. Ini anak-anak ngapain sih di gereja? Ya makan, ya tidur, ya nonton TV, ya belajar. Dan saya lihat banyak yang anak-anak apa jadi sekarang jadi orang yang hebat dan luar biasa. Itu karena apa? Kita tugas kita sebagai hamba Tuhan melayani dengan sukacita, melayani dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Blessing untuk orang-orang yang kita layani luar biasa, dan blessing itu akan balik ke kita.
jadi saya bilang begini, ada satu teman, aduh saya melayani sana kok gak disambut, gak dikasih air minum, gak dikasih makan, ada ogah pergi ke sana, gitu kan. Terus saya bilang, lu datang mau ngapain? Mau makan, mau minum, atau mau disambut? Bilang gitu. Enggak sih, cuma kan gimana ya? Masa keterlaluan banget sih, gitu kan? Saya bilang, kita datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Meskipun orang itu gak berikan minum, gak usah kita kecil. Karena kita datang untuk melayani. Masa kita beli minum sendiri gak bisa cuma 3.000, betul nggak? Kan kalau misalnya nggak ada apa, juga ada air, WC pun ada. Jadi nggak ada haus kita. Gitu aja kok repot. Hidup ini simpel. Buktinya ada orang yang minum comberan itu karena terpaksa nggak ada, nggak sakit juga, betul nggak? Karena keadaan terpaksa. Cuma kalau kita di Sukabumi kan karena ada air yang bagus, tapi ini yang bagus. Coba kalau misalkan di satu daerah yang airnya kuning, ya kan, terus berbagai macam juga nggak bisa jernih, saudara mau minum nggak di tempat ini? Mau minum nggak? Hah? Terpaksa. Kalau mandi air hujan, udah biasa, ya kan? Kalau di satu tempat, saya pernah melayani satu tempat. Kalau hujan, woi, langsung bawa drum, ember. Nah itu buat mandi saudaraku, ya kan? Nah air minum beli yang bagus. Nah itu yang air hujan buat mandi. Saudara pernah mandi air hujan? Hah? Pernah. Makanya saya juga kemarin main tenis, pas hujan aku hujan-hujanan, tapi nggak sakit juga. Kenapa? Karena sukacita. Yes, sukacita. Hati yang gembira adalah obatnya manjur. Semangat yang patah meringan. Kalau saudara sakit, berarti hatinya lagi gembira. Coba cek, pasti mungkin lihat ini aku. Makanya saya selalu katakan pada teman-teman kalau yang lagi sakit harus gembira hatinya, karena itu obat yang paling manjur. Ada satu anak dokter ya, agak kemarin saya sedikit. Dia ikut les. Waktu itu flu, batuk berat. Ayo minum obat. Kenapa kamu mau minum obat? Kenapa kamu minum obat? Terus dia bilang gini, anaknya dengan polos, Papa bilang nggak boleh minum obat katanya. Jadi minum yang aman aja. Kenapa kalau pasien disuruh minum obat ya? Ada apa? Ya kan? Ada apa itu? Ya kan? Jadi karena sudah sugesti kita, minum obat ini sakit kepala, Panadol masuk minum ya kan? Kalau nggak minum Panadol nggak sembuh-sembuh, karena udah tergantung pada Panadol. Jadi udah ketergantungan kita pada obat-obatan. Coba kita minumnya, itu harus disediakan yang terbaik buat kita. Kalau ciptakan yang alami buat kita, untuk kita nikmati, pasti bermanfaat buat kita. Amin. Ya, bermanfaat kita. Kan obat mahal, kan? Yang dari Tuhan ditentukan. Bahkan hati yang gembira gratis atau murah? Gratis, saudara. Itu obat yang manjur. Tapi susahnya minta ampun kalau dikasihkan kepada jemaatnya. Hati yang gembira obat yang lain masih nggak mau praktek, ya kan? Dikatakan dalam bentuk lainnya. Saya bilang saudara bahwa ketika hati kita gembira, adrenalin, hormon, endorfin kita meningkat, dan ketika meningkat maka kekebalan tubuh kita meningkat. Virus darah ditolak sama hormon itu. Makanya kita bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangatnya akan meningkat. Coba kalau apa misalkan lemes, ya kan lemes, aduh gara-gara gitu, kira-kira di badan enak kan? Tapi saudara habis ketemu teman-teman, tahu suka tidak, kira-kira gimana? Semangat kan? Ya. Nah itu penyakit itu takut datang ke kita. Mungkin virus itu datang ke kita, tapi ditolak sama tubuh kita karena ada hormon endorfin yang meningkat, ya kan? Ditambah darah Yesus yang meningkat di dalam tubuh kita. Ditambah oleh tubuh Yesus segala penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita diizinkan sakit, kita imani, berkatakan dengan iman, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya, tolong sembuhkan saya. Dan kesembuhan itu terjadi dari siapa? Diri kita dengan Tuhan, ya, semangat kita, motivasi kita. Tapi memang ya itu agak sulit prosesnya.
sehingga sulit untuk mengubah mindset kita. Nah itu yang paling sulit. Makanya kenapa? Metanya, pertobatan itu yang diubah bukan tubuhnya. Tubuh gendut kalau sudah bertobat ya tetap gendut, ya kan? Tubuh kurus kalau sudah bertobat ya tetap kurus. Jadi kalau sudah banyak makan, ya kan? Terus kemudian kalau gemuk, jadi saudara diet, ya kan? Kan berusaha. Tapi kalau pertobatan itu bicara apa? Show, ya, mindset pikiran kita, metanoia, ya. Jadi ada satu perubahan yang diubahkan apa? Pola pikirnya. Ketika pola pikir itu berubah, itu akan mudah sekali mengubah jiwa kita dan tubuh kita, ya kan? Di dalam jiwa yang kuat sebenarnya. Kalau di dalam ilmu olahraga kan di dalam tubuh yang terdapat jiwa. Kalau di dalam kata juga di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Buktinya ada orang yang sekolah olahraga tiba-tiba mati di lapangan. Nah, karena salah jantung. Ya, padahal olahraga terus ya kan? Kalau misalkan di dalam tubuh yang sehat, jiwanya kuat, pasti yang main olahraga nggak stres, ya kan? Tapi dia ada orang main olahraga nggak stres juga, ya kan? Nah, jadi di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang, makanya Amsal bilang hati yang mulia adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringan tulang. Nah, saudara yang berikutnya adalah supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi bicara ibadah itu bukan bicara hanya rutinitas, tapi tubuh kita. Kita diciptakan oleh Tuhan, ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Ya, jadi tiga unsur ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau roh sudah tidak ada berarti mati. Kalau jiwanya lemah berarti stres. Nah, ketiga unsur itu harus menjadi satu kesatuan yang kuat. Tubuhmu, persembahkan tubuhmu sebagai apa? Sebagai apa saudara? Persembahan yang jaga. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kita harus menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus hidup di dalam hidup kita. Itulah ibadah dan persembahan tubuh kita. Jadi tubuh kita yang ada ini sebagai tubuh rumah Tuhan, di mana Tuhan ada di dalam hatimu, dan itu harus hidup sebagai persembahan yang hidup di dalam kita. Jadi firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita dan kita hidup di dalam firman. Ketika firman itu hidup di dalam hidup kita, minta apa saja Tuhan akan beri. Ya kata Yohanes, ya kan? Kata Yohanes 15, ya kan? Minta. Yohanes siapa ini? Bukan Yohanes Ising ya. Tapi minta itu cuma Yohanes Ising pasti dikasih juga. Ya kan? Pak, buktinya ini. Ya, kasih rumah sekretariat untuk itu dikasih Pak Ising, ya kan? Coba kalau namanya bukan Yohanes pasti nggak dikasih. Ya kan? Karena terdapat Injil Yohanes. Tapi saya percaya orang yang selalu tergerak untuk melakukan untuk pekerjaan dan memberi buat Tuhan, dia hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Sekalipun dia jatuh tapi tidak akan terdekat, dan Tuhan akan angkat kembali. Ya, karena apa? Karena tangan Tuhan yang besar akan selalu menopang kita. Makanya hidup kita di dalam ibadah kita bukan untuk fokus diri sendiri, tapi ibadah kita harus direalisasikan bermanfaat buat orang lain. Amin. Ya. Sebagai persembahan yang pertama yang hidup, yang kedua kudus. Kudus artinya bicara apa? Bicara kehidupan kita sehari-hari. Ya. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa di sini? Ada nggak? Semua pernah berbuat dosa? Bahkan belum every time atau every day, ya kan? Dosa itu kan bukan yang mencuri, membunuh, ya kan? Kalau membunuh berarti dosa. Pikiran kita sudah jahat juga berdosa. Ya, itulah di dalam Kristen kita berkata ketika kita melihat bisa berbahasa seorang wanita dan kita membayangkan dan menginginkannya, itu sudah berzina.
Meskipun kita belum berbuat baik, itu sudah berzina. Dosa nggak? Itu sudah dosa. Nah, dosa. Arti Tuhan ini, bahwa pengudusan itu ada 3 macam. Pengudusan secara keadaan, pada waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus secara posisi. Ya, waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus, kita dikuduskan. Kita menjadi orang kudus, menjadi orang benar. Kemudian pengudusan secara progresif, artinya perjalanan hidup setelah kita terima Yesus adalah jatuh bangun. Makanya mungkin kurvanya apa? Grafiknya kayak saham, naik turun, kalau naik ya, kalau turun gitu kan, naik lagi gitu kan. Nah, gitu kan. Itu up and down, ya. Apakah saudara up terus? Puji Tuhan kalau up terus. Ada downnya nggak? Ada kalau down, ya. Nah, kemudian sanctification, total sanctification, yaitu pengudusan secara total. Kapan itu terjadi? Siapa yang mau dikuduskan secara total hari ini? Ada yang mau nggak? Hah? Ada yang mau cepat? Hah? Kalau mau cepat harus mati sekarang, ya kan? Nah, itu terjadi pada waktu saudara bertemu dengan Tuhan face to face. Jadi mau cepat-cepat? Enggak, ya. Enggak mau, masih muda, belum nikah, ya kan? Jadi nggak mau cepet-cepet. Aduh, apalagi Pak? Si Alan ya, yang sebenarnya married. Alan, jangan aku belum married nih katanya. Oke, oh yang married itu ya, Ivan ya. Oke, ya jangan diangkat karena aku belum married ya kan. Aku mau married dulu, ya kan, punya anak dan punya cucu tentunya ya, betul nggak? Nah, jadi kalau ibu saya kalau udah 99 tahun, kepengennya cepet pulang. Karena udah gak bisa apa-apa, hidup juga percuma, ya kan? Tidur di tempat tidur, mandi, ya kan? Tidak kalau saudara, pengen cepet pulang nggak ke surga? Kalau sudah begitu, mau tanya, hah? Soalnya udah gak bisa apa-apa, ya pengen cepet surga. Tapi kalau masih jawab-jawab ke sana sini, pengen cepet pulang nggak? Enggak. Masih saudara punya cita ingin keliling dunia, ya kan? Iya kan? Betul nggak? Jangan ingin keliling surga, Pak. Keliling surga saudara cepat dipanggil Tuhan, ya kan? Makanya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bumi ini harus jadikan seperti surga. Makanya ada lagu kata suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Terus bisa asli gitu. Lain kata apa? Itu agak lupa. Karena kalau yang Kristen zaman dulu pasti tahu, ya kan? Nah, kalau yang modern tahunya lagunya MBC, ya kan? GBCC, ya kan? Kalau dulu udah agak lupa. Nah, semua katakan bahasa saudara bahwa hidup kita benar-benar sebagai kalau kita mau ibadah sejati adalah harus melayani Tuhan, ya. Tubuh kita untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan. Kita berikan sebagai korban persembahan, ya. Korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, menjadi menyenangkan Tuhan. Berkenan, ya. Berkenan berarti Tuhan suka dengan tubuhmu, Tuhan suka dengan persembahanmu, Tuhan suka dengan korbanmu. Tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Berkenan berarti menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada lagu yang mengatakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang sesuai dengan perkenanannya Tuhan. Jadi saudara, berbahagialah orang yang hidupnya benar-benar menjadi korban persembahan yang hidup, yang kudus dan menjadi perkenanannya Tuhan. Jadi menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, berarti hidup kita benar-benar harus berarti, bermakna, bermanfaat, berguna buat orang lain dan buat sesama. Nah, ibadah sejati itu apa lagi? Ada contoh di dalam Yakobus. Ya, Yakobus itu kan kalau di dalam Roma itu lebih ke perkataan, ya. Nah, kalau di dalam Yakobus, ayo kita buka Yakobus 1 ayat 27. Apa ibadah sejati? Oke, Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, ya, dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
ibadah yang sejati, ya, yang murni dan sejati itu nggak beda jauh ya. Dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita adalah mengunjungi janda, yatim piatu, janda-janda. Kok nggak juga ya di sini ya? Kenapa ya? Bahaya. Ya. Kok janda-janda? Nah, saya tanya, ini janda-janda yang umur berapa ya? Ya kan? Bukan janda kembang tentunya ya, atau jahe, janda hera. Kalau janda hera pasti banyak yang mengunjungi. Kalau sudah lansia, aduh ngapain mengunjungi, udah peot gitu kan? Nah, itu yang sudah peot, yang sudah gak berdaya, yang sudah gak bisa apa-apa, dikunjungi. Janda-janda yang sudah lansia ya, nah itu dikunjungi saudaraku. Jangan yang jahe yang kunjungi terus, ya janda hera kunjungi terus tiap hari. Cuma bisa mandiri saudaraku, karena jahe pasti banyak kunjungi. Tapi kalau janda sudah lansia adalah gak diperhatikan. Nah itu ibadah yang sejati. Tapi pada umumnya orang-orang pada malas kalau pergi sama lansia ya, harus nuntun ya kan, dan harus ngangkat-ngangkat. Tapi itulah ibadah yang sejati. Ingat, ibadah yang sejati. Kenapa? Karena lansia umumnya tidak berdaya dan dia membutuhkan pertolongan. Kalau yang muda masih berdaya, biarkan saja dia mandiri, dia bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Nyebrang lansia harus tuntun, ya. Supaya apa? Selamat, tidak dalam bahaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa ibadah sejati mengunjungi janda-janda. Makanya kenapa ada panti jompo, ya kan, itu tempat orang-orang di sana yang sudah lansia, yang sudah tidak berdaya ada di sana. Terus yatim piatu bicara apa? Tentang panti asuhan. Karena apa? Mereka tidak punya orang tua, mereka hidup susah, hidup miskin, dalam kekurangan. Nah mereka dipelihara. Dan gimana? Itu sebenarnya itu kewajiban negara juga, ya. Jadi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi kita jangan mengandalkan negara terus. Kita pun harus bisa mempraktekannya, ya. Makanya sudah punya kasih bantuan. Ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu. Kenapa saya tertarik dengan pelayanan panti asuhan? Saya bukan berlain kosong, bukan. Karena Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Waktu itu pilihannya, wah, jadi gembala jauh lebih enak. Betul. Saya kira pelayanan panti asuhan itu lebih holistik. Kalau gembala kan khotbah, beres itu apakah Pak Hendra datang suapin jemaat satu-satu dengan makan nasi, ya kan? Atau jemaat kok beli baju, ya kan, setiap minggu, enggak kan? Betul nggak? Oh, bikinin sekolahnya jemaat enggak? Kan orang tua juga bertanggung jawab masing-masing, ya kan? Khotbah beres itu pulang, paling dikunjungi kalau datang, betul nggak? Tapi kalau pelayanan panti asuhan semua udah kayak anak sendiri kan, harus makannya, kalau masih kecil ceboknya, ya kan, mandirinya kalau masih kecil. Terus kemudian kalau sakit dirawat, terus sekolah harus diantar, makannya, terus pakaiannya semuanya, all in. Jadi mikirin semuanya, kan jauh lebih enak pelayanan kan? Artinya gak holistik. Maksudnya ini, dari situ kan udah masing-masing di rumah tanggung jawab sendiri, ya kan? Apakah sering tahu jawab? Ya, nanti saya masakin tiap hari ya jemaatnya semuanya ya. Dari itu makan siang, makan malam, makan pagi. Siap nggak sering? Istri? Siap, suruh masak aja, anterin satu-satu ke jemaat. Baru satu kali dari blunder ya kan? Capek lah, pegel ini lah, miris di bawahnya ya kan? Nah, coba katakan, tapi segala sesuatu kalau dapat dari sungguh-sungguh itu pasti diberkati. Semua orang punya rumah. Dan saudara, tapi kita nggak bisa menghitung ini. Ya kita kunjungi, ya kan? Melakukan sesuatu, mengunjungi panti jompo, ke panti asuhan, ya kan? Bukan berarti saya promosi panti asuhan kita enggak, saudara. Karena apa? Tuhan yang suruh kita harus lakukan. Bukan karena banyak uang, karena Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh pasti Tuhan bertanggung jawab. Ketika Tuhan sudah suruh saudara melakukan segala sesuatu, Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan akan bertanggung jawab untuk gereja ini, untuk jemaat di tempat ini. Ketika Tuhan sudah membuka, tidak ada satu pun yang bisa menutup. Itu prinsip kita sebagai anak Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangun.